Hai hai hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin aja ceritanya. Bab 34, Menjadikan Ratu. Masih di hari yang sama, jam dinding menunjukkan pukul 8 siang. Naya tengah bersiap-siap untuk pergi ke kedai yang berada di depan kompleks rumahnya. Naya tiba-tiba ingin memakan sesuatu yang dijual oleh pemilik kedai itu. Pemilik kedai itu sendiri, ia tinggal dalam kawasan kompleks milik suaminya. Namun, Naya masih belum mengetahui kalau kompleks itu milik suaminya sendiri. Jika memiliki kekayaan yang tiada habisnya, pasti akan membuat semua orang bahagia. Bahkan, mereka tanpa ragu membeli semua yang mereka inginkan. Namun, kekayaan yang Daniel miliki akan sepenuhnya jadi milik Naya. Daniel yang ingin menyerahkan sertifikat serta berkas-berkas kekayaannya kemarin, ia menundanya. Sebab Daniel ingin menyerahkannya saat dinner nanti malam. Daniel menyuruh beberapa anak buah untuk menyiapkan semuanya di taman yang ada di kompleks perumahannya itu. Daniel ingin menyerahkannya dengan romantis. Jika menyerahkannya begitu saja, maka tidak akan ada romantisnya. Naya tidak tahu rencana dinner yang dibuat oleh Daniel. Karena Daniel begitu sering membuat kejutan untuknya. Rencana dinner nanti malam, Daniel berniat akan memasak sendiri makanan yang akan dihidangkan. Tentunya tanpa bantuan siapapun, dan poin pentingnya, Daniel ingin membuat dinner nanti malam akan sangat mewah dan tak terlupakan. Bahkan, Daniel mempersilahkan anak buahnya untuk memotret atau menyiarkan langsung acara dinernya nanti malam. Daniel ingin menjadikan Naya sebagai ratu sesungguhnya. Ia akan membuat orang yang sudah merendahkan Naya sebelumnya iri. Sudah bisa dipastikan, bukan orang-orang yang merendahkan Naya saja yang akan iri, tetapi akan banyak orang yang merasa iri. Bukannya Daniel sombong, ia hanya ingin membalas semua perbuatan orang yang sudah merendahkan istrinya. Daniel adalah orang baik. Ia tidak akan terpancing jika tidak ada yang memancingnya. 1 lawan 10 pun, Daniel sanggup menghadapi mereka dengan tangan kosong. Apalagi jika mereka merendahkan Naya tepat di hadapannya. Maka jangan harap mereka akan melihat dunia lagi. Penderitaan Naya sudah cukup bagi Daniel. Kini saatnya ia membuat Naya bahagia dengan semua kekayaan yang ia miliki. Naya selesai bersiap-siap. Ia hanya mengenakan pakaian santai yang terlihat sangat sederhana. Namun sesungguhnya, baju santai yang sedang ia kenakan saat ini bukanlah baju murahan. Semua baju yang akan dikenakan Naya mulai sekarang adalah baju bermerek. Tidak ada yang namanya barang murah. Di sini, Daniel lah yang harus pintar-pintar dan peka dalam membeli keperluan istrinya. Karena jika menunggu Naya, maka itu tidak bisa diharap. Mendapatkan istri yang tidak boros membuat Daniel harus banyak-banyak bersabar. Bukannya Daniel ingin mengajarkan yang tidak baik, ia hanya bingung bagaimana menghabiskan semua uangnya. Padahal Daniel selalu menyumbangkan setiap bulannya kepada orang yang membutuhkan. Ia menyumbangkan 10% penghasilan yang ia dapatkan setiap bulannya. Dan Daniel juga membuka banyak cabang restoran gratis untuk orang yang kesusahan. Saat Naya baru saja keluar dari lift, ia bertemu dengan ibu mertuanya yang nampak ingin naik ke atas. Naya yang masih belum akrab dengan Ibu Nita, ia merasa sangat canggung. "Siang, Bu," sapa Naya dengan membungkukkan badannya sopan. "Jangan bersikap manis, itu sangat memalukan," hardik Ibu Nita. Suara Ibu Nita begitu pelan saat mengucapkan kalimat barusan. Karena ia takut akan ada yang mendengarnya. Mendengarnya, Naya menghela napas dengan santai. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Naya langsung melanjutkan langkahnya. Ibu Nita yang melihat Naya langsung pergi, ia menjadi geram. "Sialan, wanita itu. Awas saja kau nanti. Aku akan menendangmu dari rumah ini."
Batin Ibu Nita marah. Saat sudah berada di luar, Naya sudah ditunggu oleh dua anak buah Daniel yang siap mengantar Naya. "Siang, Nona," sapa mereka berdua serempak seraya membungkuk. Naya hanya menganggukkan kepalanya pelan. Ia pun ingin melanjutkan langkahnya. "Nona mau kemana?" tanya salah satu dari mereka. "Ke kedai yang ada di depan," balas Naya ramah. "Kami akan mengantarkan Nona," ucap mereka lagi. "Tidak perlu, lagi pula kedainya tidak jauh kok," Naya sambil bergeleng kepala. "Tapi Nona, tugas kami adalah menjaga Nona. Jika terjadi sesuatu kepada Nona, maka keluarga kami yang akan kena imbasnya," tuturnya sedih. Ayah menjadi panik melihatnya. Ia pun langsung mengiyakannya. "Tapi aku hanya ingin jalan kaki," ucap Naya mengeluh. Keduanya saling pandang. Mereka kebingungan. Dan akhirnya mereka pasrah menuruti kemauan Naya. Salah satu dari mereka pergi sebentar ke dalam. Ia ingin mengambil payung untuk Naya. Tanpa menunggu, Naya berjalan terlebih dulu. Melihat nona mudanya berjalan terlebih dulu, pengawal itu dengan cepat menyusul dan meninggalkan temannya. "Kenapa tidak menunggu temanmu?" Naya mengiritkan dahinya. "Karena menjaga Nona lebih penting." Naya tidak tahu. Ia harus membalas ucapan dari pengawalnya barusan. Naya menghela napas dan mengalah. Ia menunggu pengawal satunya. Terlihat satu pengawal yang berlari ke arah mereka berdua dengan membawa satu payung di tangannya. "Maaf Nona, telah menunggu lama," ucapnya. "Tidak masalah," balas Naya. Mereka bertiga berjalan beriringan, dengan salah satu dari mereka yang memegang payung untuk Naya. Naya bernyanyi dengan riang sambil melangkahkan kakinya keluar gerbang. Jarak antara pintu utama ke gerbang lumayan jauh, karena halaman rumah Daniel cukup besar dan indah. Dan dari atas balkon, ada Ibu Nita yang melihat Naya yang keluar menuju keluar gerbang. "Aku harus cepat menyingkirkan wanita busuk itu," geram Ibu Nita. Ia menggenggam erat tangannya. "Lihat saja, cepat atau lambat, kau akan keluar dari rumah ini," gumam Ibu Nita. "Dan aku akan mencuci otak suamimu itu agar membencimu." Ibu Nita sama sekali tidak memikirkan Aurel. Memikirkan saja tidak, apalagi merindukan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.